Bila ilmu ustadz itu tidak tinggi, istilah saya, maka ustadz tersebut tidak akan sampai pikirannya untuk mencerna kata demi kata yang diucapkan oleh Buya Syakur Yasin. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman, para murtadin Indonesia dan murtadin Aceh, dan juga para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber murtadin Indonesia dan khususnya murtadin Aceh, agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu kita bisa melakukan banyak perkara. Kita bisa ikut ambil bagian di ladang pelayanan, membantu teman-teman penginjilan di pelosok daerah, di tempat-tempat terpencil. Sebagaimana biasanya, saya selalu mengajak saudara kita dari seberang untuk menempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral. Berpikirlah dengan akal yang sehat dan berpikirlah dengan jernih, serta berpikir secara kritis dan jangan takut murtad. Saya melihat dalam minggu-minggu ini, setelah beredarnya video Buya Syakur Yasin, itu banyak sekali di antara ustadz dan pendakwah dari kalangan saudara kita umat Islam, mereka mulai mengutip ayat Al-Quran dan mereka mulai mengutip hadis. Dan tidak sedikit di antara mereka menyalahkan statementnya Buya Syakur Yasin. Saya ingin katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin itu mengajak orang untuk berpikir. Mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir secara kritis. Bila ilmu ustadz itu tidak tinggi, istilah saya, maka ustadz tersebut tidak akan sampai pikirannya untuk mencerna kata demi kata yang diucapkan oleh Buya Syakur Yasin. Sehingga timbul di antara ustadz, termasuk kiai saya lihat, apalagi orang awam, itu mulai menyalahkan bahkan menyesatkan, memfatwakan sesat apa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Mulai menyalahkan Buya Syakur Yasin, mulai meragukan keislamannya Buya Syakur Yasin, malah mulai mereka berpikir tentang yang tidak terhadap Buya Syakur Yasin. Makanya sekarang ini banyak muncul ustadz ataupun penceramah orang Islam pada umumnya, Bapak Ibu, mengutip ayat Al-Quran dan hadis. Apa yang mereka katakan? Seseorang pasti masuk surga ketika orang tersebut mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, apabila orang itu mengucap 2 kalimat syahadat, maka secara otomatis orang tersebut masuk surga. Nah, ini yang dikutip oleh sebagian ustadz dan juga beberapa kiai. Saya melihat di YouTube, Bapak Ibu, mereka berkata, siapapun yang mengucap 2 kalimat syahadat, mereka itu pasti masuk surga. Kalau dipikir secara akal yang sehat, sekalipun orang itu hidupnya amburadul, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Sang Pencipta, tidak dekat dengan Sang Penciptanya, banyak melakukan pelanggaran yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Tuhannya, oleh Robnya, kalau orang itu mengucap 2 kalimat syahadat, pasti orang itu masuk surga. Nah, ini kalau menurut saya, Bapak Ibu, keliru besar. Kenapa keliru? Di dalam sebuah ayat Al-Quran, kalau kita mengutip Al-Quran ya, di dalam sebuah ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, di situ dikatakan, bala man kasaba say'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, siapa di antara saudara, di antara kita semuanya yang melakukan kesalahan dan yang melakukan dosa, dan orang itu telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal di dalamnya.
Di ayat ini Bapak Ibu tidak ada kata-kata illah, tidak ada kata-kata pengecualian. Pengecualian orang Yahudi, pengecualian orang Nasrani, pengecualian orang Kristen, tidak. Orang munafik, orang murtad, tidak. Di situ diumumkan bahwa siapapun yang berbuat dosa dan orang itu telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahattat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, yang benar melainkan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Kekal dalam neraka, Bapak Ibu. Pertanyaannya, adakah di antara kita, adakah di antara manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia pasti melakukan kesalahan, pasti berdosa. Dalam Alkitab malah sudah jelas sekali dikatakan, semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim, kemuliaan Tuhan. Jadi semua manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti berdosa. Kalau begitu Bang Pendi, manusianya Yesus juga berdosa. Tunggu dulu. Yesus itu hanya wujud saudara dan wujud saya, seperti wujud kita. Manusia yang sempurna. Tetapi rohnya Yesus, Yeshua HaMashiach, itu bukan roh seperti kita. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Kalamullah, perkataannya Tuhan yang menjelma menjadi manusia, manusia yang sempurna, yaitu Yeshua HaMashiach kalau di dalam Alkitab. Makanya tidak akan ada dosa yang kita dapatkan pada diri Yeshua HaMashiach. Bahkan Herodes mencuci tangan ketika Yeshua HaMashiach diperhadapkan di hadapan Herodes. Herodes tidak menjumpai sedikit pun kesalahan dan dosa, sedikit pun celah yang dilakukan, sedikit pun pelanggaran yang dilakukan oleh Adonai Yeshua HaMashiach, sehingga dia mencuci tangan. Dia ingin menyatakan bahwa saya tidak mendapatkan kesalahan pada orang ini. Apa yang harus saya lakukan? Jadi tidak berhak dan tidak layak orang ini dihukum. Nah, lalu orang-orang banyak berkata apa? Salib, salib, hukum, hukum. Akhirnya apa yang terjadi? Herodes lebih takut dengan suara orang banyak, yang membuat dia ciut nyalinya, dan akhirnya dia ambil keputusan, dia serahkan Yeshua HaMashiach untuk disalib. Artinya apa Bapak Ibu? Yeshua HaMashiach tidak ada kesalahan dan dosa, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Kenapa? Karena roh dia adalah rohnya Elohim itu sendiri yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Maka roh Tuhan tidak mungkin melakukan kesalahan dan dosa. Kalau roh saudara dan roh saya, kemungkinan sekali Bapak Ibu kita setiap hari ada saja pelanggaran kesalahan yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apakah orang itu yang pertama tidak mengenal Tuhan, hidupnya amburadul, hidupnya tidak sekehendak Tuhan, semua pelanggaran yang dilarang oleh Tuhan dilakukan semuanya, dan semua yang diperintahkan oleh Tuhan tidak pernah dilakukan. Apakah orang tersebut masuk surga cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Silahkan pikir sendiri. Makanya saya sering mengutip apa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Berpikir secara kritis, jangan takut murtad, jangan takut murtad. Kalau Bang Ade Armando punya ciri khas sendiri, berpikirlah dengan akar yang sehat. Dengan akal yang sehat. Itu kata Bang Ade Armando. Kalau kata saya apa Bapak Ibu? Ayo murtad. Murtad itu merdeka, merdeka itu asik. Saudaraku ini kasih Tuhan dan saya kasihi. Pertanyaannya, kalau begitu Bang Pendi, orang Kristen juga tidak cukup percaya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach masuk surga. Nah, perhatikan baik-baik. Arti daripada percaya itu apa sih? Yang pertama, arti percaya itu adalah mengakui dengan hati. Yang kedua, mengucapkan dengan mulut. Yang ketiga, melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Maka iman tanpa perbuatan sia-sia alias mati. Saudara mengaku bahwa saudara ini adalah orang yang percaya, tapi saudara tidak pernah melakukan apa yang saudara percayakan itu, maka iman saudara itu sia-sia. Iman saudara sia-sia. Contohnya begini Bapak Ibu, paling sederhana. Saya mengaku diri saya ini orang Kristen, evangelis, anak Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, tidak pernah sedikit pun saya menunjukkan jati diri saya bahwa saya ini anak Tuhan, bahwa saya ini evangelis, bahwa saya ini orang Kristen.
Apakah saya bisa dikategorikan orang Kristen, anak Tuhan dan evangelis? Atau yang paling sederhana, saya mengaku diri orang Kristen tapi tidak pernah saya membaca Alkitab. Saya mengaku diri orang Kristen tapi saya tidak pernah beribadah, tidak pernah ke gereja, tidak pernah memuji Tuhan, tidak pernah berdoa. Apakah saya bisa dikatakan orang Kristen? Alkitab saja tidak pernah baca, maka malah saya sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Alkitab. Apakah bisa dikategorikan orang Kristen, orang percaya? Tidak, Bapak Ibu, tidak bisa dikategorikan. Jadi percaya itu melakukan apa yang kita percaya. Apabila kita percaya tapi kita tidak melakukan, belum dikategorikan orang percaya, orang beriman. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin dalam beberapa hari ini heboh di media sosial, khususnya di YouTube, dari kalangan ustadz, dari kalangan kiai, maupun dari kalangan Islam pada umumnya. Saya ingin katakan, bila pengetahuan mereka tidak tinggi pengetahuannya, bila pikiran mereka tidak tinggi pengetahuannya, maka mereka tidak akan bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Saya sudah pernah mengatakan Bapak Ibu, kalau saya ini sering sekali menonton channel Buya Syakur Yasin. Saya suka setiap beliau ceramah. Tutur kata beliau tidak pernah menyinggung orang lain, tidak pernah menghina agama lain, tidak pernah menghina iman lain, tidak pernah mengolok-ngolok agama lain. Bukan berarti ketika saya mendengar apa yang Buya Syakur Yasin sampaikan, saya murtad dari agama Kristen. Mengenai iman saya kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, saya tidak perlu ragukan lagi. Karena jalan satu-satunya menuju ke surga melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Kalau saya pulang ke Aceh, itu banyak cara. Bisa lewat darat, bisa lewat laut, bisa lewat udara. Tinggal saya pilih salah satu. Melalui apa? Lewat mana saya pulang ke Aceh? Lewat darat kah? Lewat laut kah? Atau lewat udara? Ada pilihan. Tetapi untuk saya kembali ke surga, pulang ke surga, menuju ke surga, itu saya tidak bisa pilih salah satu. Karena hanya ada satu jalan. Tidak ada banyak jalan. Satu jalan. Makanya tidak bisa pilih. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau saya mau ke surga, mau kembali ke surga, mau pulang ke surga, saya harus melalui Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Salam alaikum Yeshua HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Siapa di antara saudara yang ingin masuk surga, ayo ikutin cara saya. Murtad dari agama saudara dan menuju kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Karena hanya Dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa saudara dan saya ke surga. Haleluya, amin. Yes, wow. Selalu sukacita, selalu sehat, selalu kuat. Yes.